kembali di Newsroom pemirsa, kita sudah masuk ke segmen terakhir mengenai pengamanan Natal dan juga Tahun Baru. Nah ini kita melihat bahwa sekarang eranya media sosial begitu. Nah ini selain pengamanan fisik di lapangan, pengamanan di media sosial juga perlu. Apalagi sudah banyak hoax-hoax yang membuat masyarakat menjadi terprovokasi. Nah ini dari GP Ansor sendiri, ini bagaimana untuk anggota dan juga ketika saat Natal dan Tahun Baru supaya sama-sama kita menjaga kedamaian ataupun menjaga kelancaran yang ada di tempat-tempat ibadah begitu, Pak Abdul? Ya, melalui akun media sosial yang resmi kami miliki, kemudian seluruh kader anggota Banser, Ansor, itu kami himbau melalui akun media sosialnya nanti biar bagaimanapun harus tetap menjaga kenyamanan teman-teman Kristiani, umat non-Muslim untuk beribadah. Dan itu harus dilakukan. Kenapa? Karena ini kan berita hoax ini tidak bisa dibendung. Kadang berita dari tahun beberapa tahun yang lalu kemudian disebarkan, membuat orang panik gitu. Kalau kami kan ada bahasa tabayun. Ini benar nggak berita ini gitu. Ancaman-ancaman melalui media sosial itu kadang lebih berbahaya karena membentuk opini di masyarakat gitu. Nah, saya telah melakukan beberapa koordinasi baik dengan aparat pemerintah, kepolisian, dan ke seluruh teman-teman kader Ansor dan Banser se-DKI Jakarta. Nanti pada waktunya harap untuk bagaimana memberikan rasa nyaman melalui media sosial. Harus ada check and recheck lah, atau cross-check terlebih dahulu tentang pemberitaan-berita yang ada. Yang dikhawatirkan itu, berita dari tahun berapa dimunculkan. Nah ini masyarakat kadang nggak paham, kadang menelan mentah berita tersebut itu. Itu mungkin yang harus diwaspadai. Nah ini dari polisi sendiri bagaimana Pak? Apakah sudah ada mapping mengenai di media sosial ini supaya tidak hoax bertebaran di mana-mana begitu Pak? Makasih, memang betul. Kami kan juga ada biro multimedia di Humas khususnya. Baik. Yang memang bertugas secara preventif untuk patroli di dunia maya, di dunia siber ini. Ya memang kalau memang sampai sekarang ini berjalan terus. Sampai kapan menemukan hal-hal yang memang sifatnya adalah hujatan-hujatan atau hoax-hoax yang biasa didirikan, itu akan segera kita sampaikan, kita beritahukan. Dan kalau memang toh tidak bisa disampaikan secara baik melalui media sosial, akan kita berkoordinasi dengan sudah berkoordinasi dengan Menkominfo untuk kita drop, biasanya seperti itu. Ini yang kita juga himbauan-himbauan inilah yang memang yang disampaikan Pak Ajis, betul memang kita mengharapkan masyarakat lebih inilah ya, jangan sampai, karena di media sosial ini cepat sekali bisa beredar. Jadi yang paling utama adalah bagaimana caranya kita menyaring semua berita-berita yang ada di media sosial, kemudian disaring baru kita bisa sharing. Kalau memang tidak perlu ya tidak usah lah. Ditahan begitu ya Pak ya? Betul. Nah ini pengamanan untuk Nataru sendiri sampai kapan begitu Pak Yusri? Rencananya kita laksanakan kan operasi selama 10 hari Mbak ya, 23 sampai dengan tanggal 1 malam atau tanggal 2 pagi. Itu rencana pelaksanaan operasi Lilin Jaya 2019 sampai dengan tanggal 2020 untuk tahun yang baru. Ini akan kita siapkan terus petugas, tetapi nanti masih melihat situasional juga yang ada. Harapan kami dengan target bahwa tanggal 20, tanggal 1 atau tanggal ini sudah bisa mulai berkurang, harus balik dari yang saudara-saudara kita yang mudik dari daerah, itu kita harapkan. Dan ketika untuk pergantian tahun begitu, apakah ada pengamanan khusus juga di tempat-tempat titik tertentu, dan potensi untuk ketika pesta tahun baru kan ada kembang api ya, dan seperti itu potensinya seperti apa Pak Yusri? Saya sampaikan tadi memang betul ada beberapa kawasan ya, kawasan untuk mengantar pergantian tahun ini memang yang dipusatkan di Jakarta ini adalah di Monas. Itu pertama di Monas, kemudian kedua ada di Patung Selamat Datang, kemudian yang ketiga ada di Ancol. Itu biasanya begitu, tapi memang pusat utamanya ada di Monas. Semua titik-titik ini sudah kita siapkan pengamanan ya. Bagaimana kita berkolaborasi dengan instansi terkait juga, bagaimana untuk cara bertindak yang betul, termasuk ada di dalamnya ada Car Free Night yang kita memang tutup jalan sepanjang Tamrin dan Sudirman, kita tutup yang saya sampaikan tadi. Kemudian bagaimana bentuk pengamanan titik-titik mana yang memang dianggap rawan. Kemudian dengan kembang api yang ada, kita juga sudah berkoordinasi dengan IO, karena kan memang yang kita anggap rawan ini kan kembang api ini ada yang IO, ada yang memang perorangan dia mereka untuk bermain kembang api, tetapi ada aturan, bukan dilarang, ada aturan undang-undang yang mengatur atau regulasi yang mengatur tentang kembang api seperti apa. Nah,
inilah yang diperbolehkan. Di luar dari itu tidak boleh. Ini akan kita lakukan sosialisasi, kalau memang perlu dengan satu penindakan, kita lakukan penindakan. Berarti nanti ketika malam tahun baru itu ada rekayasa lalu lintas begitu ya Pak? Semuanya kita sudah siapkan. Ada beberapa, karena kalau ditutup satu jalur atau dua jalur itu pasti akan ada rekayasa, kan untuk menghindari terjadinya kemacetan atau kepadatan arusnya nantinya. Apakah akan dilakukan sweeping dari ormas saat Natal dan Tahun Baru begitu Pak Abdul? Sweeping mau? Ketika melihat teman-teman kan ketika terjadi sesuatu, ada perayaan, ada keramaian orang, apakah nanti dari ormas sendiri membantu untuk membantu pengamanan di gereja-gereja ataupun di tempat-tempat ibadah? Oh iya, kita kan ini kan tiap tahun kita lakukan seperti ini. Biasa teman-teman nanti juga ada banser wanita atau denwatsar namanya. Itu kita akan kerahkan juga untuk membantu, biasanya dorong kursi roda mereka itu. Kemudian bantu yang menyeberang jalan, biasa seperti itu. Itu yang kami lakukan sih di setiap gereja, rata-rata seperti itu. Baik, untuk kata penutup dari GP Ansor boleh Pak Abdul? Mudah-mudahan peran aktif dari teman-teman Ansor dan Banser bersama dengan aparat polisian mampu membantu memberikan rasa nyaman dan aman kepada saudara-saudara kita yang ingin beribadah Natal, dan mudah-mudahan kita sebagai rakyat Indonesia lebih sadar pentingnya toleransi, pentingnya menghargai perbedaan, menghargai keragaman, dan tetap menjaga negara yang kita cintai ini. Baik, kalau dari Pak Yusri, himbauan ataupun kata-kata penutup terakhir? Mungkin himbauan untuk para masyarakat yang akan melaksanakan libur ya Pak. Yang paling rawan memang salah satu yang kita mapping adalah kerawanan pada saat meninggalkan rumah dengan kondisi kosong. Nah ini walaupun memang kita siapkan semua pengamanan, baik itu Babin Kaptipmas dan Polsek-Polsek bersama dengan Pamswah Karsa di sekitar perumahan-perumahan yang ada, tapi kami menghimbau pada masyarakat yang akan meninggalkan rumah sebaiknya mengecek betul ya apakah ada listrik itu sudah dimatikan semua, karena memang dua kritikal itu. Yang pertama sering kecolongan, yang kedua kebakaran. Betul. Nah, kalau perlu titiplah ke tetangga sebelah atau ke ketua RT maupun security setempat, atau kalau perlu ke polsek, kami akan siap nanti untuk mendatangkan semuanya. Karena kalau kami tahu, kami akan patroli di tempat yang kosong-kosong ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kami menghimbau juga para pemudik untuk lebih siap betul fisik maupun mental, kemudian juga siap kendaraan. Elevated 2 36,5 kilo. Tidak ada rest area di atas. Jangan sampai nanti bensin kosong, nah di atas mogok Macet malah juga menghambat yang lain. Nah, ini mungkin yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Yang terakhir, Polri, TNI bersama dengan teman-teman ormas yang lain, juga pemerintah daerah, kita adalah pelayan. Kita akan melayani semua saudara-saudara kita, akan melaksanakan ibadah maupun juga akan berlibur nanti di tahun baru. Itu mungkin yang paling bagus. Oke, baik, terima kasih Bapak-Bapak dan selamat bertugas untuk melakukan pengamanan Natal dan juga Tahun Baru. Dan pemirsa tetaplah bersama kami akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah di Newsroom.